Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktek tentang sistem kontrol emisi gas buang. Ada beberapa yang harus diperiksa pada ketika kita melakukan pemeriksaan sistem kontrol emisi. Untuk sensor dari sistem kontrol emisi adalah salah satunya yang nanti akan kita praktikkan adalah sensor oksigen. Jadi untuk letak dari oksigen sensor yaitu di knalpot, yaitu sebelum katalis konverter. Nah, ini katalis konverternya. Nah, ini adalah sensor oksigennya. Untuk praktek kali ini kita akan memeriksa oksigen sensornya terlebih dahulu. Berikut ini adalah wiring diagram dari oksigen sensor. Yang pertama adalah sensor oksigennya. Di dalam sensor oksigen itu terdapat 4 terminal, yaitu 1 dan 2 itu terminal heated oksigennya atau heaternya. Kemudian ada yang terminal 3, 4 yang terhubung dengan elemen zirkonia. Nah, kemudian ada terhubung dengan untuk oksigen sensornya terhubung dengan ECM atau ECU. Cara kerjanya adalah ketika kunci kontak dalam keadaan on, maka arus dari baterai dari terminal positif mengalir ke fuse coupling main, ke AM1, kemudian ke kunci kontak, kemudian ke terminal fuse engine, kemudian ke terminal 2 relay EV, kemudian ke kumparan, ke terminal 1 dan massa. Nah, ketika kumparan ini di relay EV mendapatkan arus, maka kumparan ini akan jadi magnet yang menyebabkan kontak poin atau saklar dari terminal 3 dan 5 terhubung. Ketika terminal terhubung, maka arus dari positif baterai ke fuse coupling main, kemudian ke EV, ke fuse EV, kemudian ke terminal 3 dan 5, kemudian ke terminal 2 heater oksigen, ke bagian heater oksigennya, kemudian ke terminal 1 dan diteruskan ke ECM, kemudian massa. Nah, ketika kawat dari heater ini terhubung atau teraliri arus, maka akan panas. Nah, panasnya heater oksigen ini difungsikan untuk mempercepat aktivasi atau mempercepat bekerjanya oksigen sensor ini. Nah, ketika panas, jadi oksigen sensor ini terdapat elemen zirkonia. Jadi elemen zirkonia akan cepat berfungsi atau bekerja ketika adanya panas, maka dipanaskan terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Nah, ketika berfungsi, maka elemen zirkonia ini akan bisa menyaring berapa kandungan oksigen, karena kandungan dari gas buang itu kan ada beberapa gas, salah satunya HC, CO2, CO dan oksigen. Nah, jadi elemen zirkonia ini bisa hanya menyaring atau mengukur kandungan oksigennya saja. Bagaimana cara pemeriksaannya? Sebagai berikut. Yang pertama adalah kita periksa sensor, ya, sensor oksigennya terlebih dahulu. Ya, di sini ada terminal 1 dan 2. Terminal 1 yang terhubung dengan negatif yang ke arah ECU, kemudian terminal 2 ini yang terhubung dengan tegangan standby, ya, tegangan standby dari relay EV. Kemudian 3, 4 ini adalah yang terhubung dengan sensor oksigennya. 4 ke massa, 3 yang nanti mendapatkan tegangan yang 3 nanti akan yang dihubungkan dengan ECU. Yang pertama adalah kita ukur dulu terminal 1 dan 2 untuk mengukur tahanannya. Untuk yang standarnya adalah 11,7 sampai 15,5 ohm. Nah, kita hubungkan probe positif dan negatif dengan memilih selektor di ohmmeter, ya, diukur berapa tahanannya. Cara memilihnya adalah ini ada garis berwarna putih yang tegap. Ini sebagai pembatas antara terminal 1 dan 2. Terminal 1 dan 2 itu di atas. Ini ada titik 3. Itu adalah kita untuk mengetahui atas dan bawahnya, atau terminal 1 dan 2 itu di atas, maka kita bisa lihat di sini ada seperti tonjolan, ada 3.
Nah, di sini juga gambarnya disesuaikan yang ada 3. Kemudian di bagian kanan 2, di bagian bawah juga 2. Berarti untuk terminal 1 adalah di sebelah kanan atas, terminal 2 sebelah kiri atas, terminal 3 di kanan di bawah sebelah kanan, dan terminal 4-nya di sebelah kiri ya, di sebelah kiri bagian bawah. Nah, kita ukur dulu terminal 1 dan 2 menggunakan ohmmeter. Kita pilih selektor di 200 ya, di 200 ohm. Nah, kita tidak untuk spesifikasinya adalah ohm. Nah, kemudian pertama yang itu kalibrasi terlebih dahulu. Kalibrasi alat. Nah, kalibrasi alat untuk mengetahui apakah alatnya masih dalam berfungsi atau tidak. Dikalibrasi. Nah, kalibrasi alat. Kemudian dihubungkan, terserah, tidak harus positifnya di angka 1 atau 2. Kalau untuk mengukur tahanan bisa dibolak-balik. Nah, kita hubungkan terminal 1 dan 2. Nah, untuk hasilnya adalah 12,8 ya. 12,8. Nah, kita lihat di spesifikasinya. Spesifikasinya adalah 11,7 sampai dengan 15,5 ohm. Berarti kondisinya masih baik. Nah, kemudian kita coba dengan memeriksa kerja dari oksigen sensor. Langkahnya adalah sebagai berikut. Kita siapkan 3 kabel, ya, 2 kabel ke terminal yang terhubung dengan negatif, yaitu terminal 1 dan terminal 4 ya, terminal 1 dan 4. Kemudian 1 kabel di terminal 2. Kemudian untuk 1 dan 2 dihubungkan di negatif baterai. Kemudian yang 1 kabel yang di terminal 2 dihubungkan di positif baterai, ke terminal positif baterai. Yang pertama adalah 2 kabel dihubungkan di terminal 1 dan 4. Nah, 1 dan 4. Nah, di terminal 1 dan 4. Nah, terminal 1 dan 4. Kemudian yang 1 kabel di terminal 2. Nah, terminal 2. Nanti terminal 2 di positif baterai. Positif baterai. Dan terminal 1 dan 4 itu di negatif baterai. Kita tunggu beberapa menit. Nah, kalau misalkan heater pada oksigen sensor panas, maka heater pada oksigen disimpulkan masih dalam keadaan baik. Yang pertama adalah nanti kita akan mengukur tegangan. Cara mengukur tegangannya adalah kita untuk tegangan yang outputnya, tegangan output dari oksigen sensor itu akan mendapatkan di bawah 1 volt. Kalau di bawah 0,45 itu menunjukkan campuran terlalu kurus atau kebanyakan oksigen. Nah, kalau misalkan output tegangannya itu lebih dari 0,45 itu berarti campurannya terlalu gemuk atau udaranya terlalu sedikit. Jadi untuk membedakan udara sedikit atau tidak, maka kita akan ada 2 percobaan. Yang pertama adalah kondisi tanpa kita membakar oksigen sensornya. Nah, dengan membakar oksigen sensor ini diharapkan nanti udara itu bisa lebih, karena udara terbakar maka udara akan lebih sedikit. Kalau udaranya sedikit, itu untuk kesimpulannya adalah maka tegangan yang outputnya yang KJ itu lebih besar. Nah, berarti kita ada 2 percobaan, yaitu dengan cara dibakar dengan yang tidak dibakar. Nanti kita bedakan apakah betul sesuai dengan teori. Nah, kalau secara teori, kalau misalkan kita oksigen sensornya kita bakar, maka oksigennya akan sedikit sehingga
tegangan akan lebih besar. Pertama kita ukur dulu dengan percobaan yang pertama, yaitu kita ukur tegangannya, yaitu selektornya kita arahkan ke 2 volt saja, ke 2 volt. Kemudian probe positif itu di terminal 2 dan probe negatif di terminal negatif baterai. Ini dilihat atau dirasakan bahwa oksigen sensor itu sudah mulai panas. Sudah mulai panas. Kemudian kita coba kembali diukur, pegang kita ukur di terminal 2-nya. Terminal 2-nya probe positif, kemudian yang negatif di masa. Tegangan di sini adalah muncul 0,049 ohm. 0,049 volt ya, 0,049 volt. Coba kita percobaan yang kedua, kita bakar, apakah tegangannya akan naik? Ya, ketika dibakar ternyata tegangannya naik. Nah, itu menunjukkan bahwa ketika oksigennya sedikit, maka campurannya berarti menunjukkan campuran terlalu gemuk sehingga tegangannya akan naik. Setelah dilakukan pemeriksaan, kita lakukan pemeriksaan di tegangan standby. Ya, di tegangan standby yaitu yang arus yang mengalir di terminal 2 heater oksigen. Apakah ada tegangan 12 volt? Kalau tidak ada tegangan 12 volt, kemungkinan yang terjadi adalah relay EV yang rusak, atau fuse EV yang rusak, atau fuse EG yang rusak, atau wiring yang menuju ke wiring yang berhubungan dengan arus yang menuju ke terminal 2 heater oksigen. Untuk mengukur tegangan di terminal 2 oksigen sensor, kita kunci kontak kita on-kan dulu. Kita lepas konektornya dari oksigen sensor. Kemudian ini ada terminal 1, 2, dan 3, 4. Nah, kita periksa apakah ada tegangan di terminal 2 pada konektor. Nah, harus ada tegangan standby sekitar 12 volt di terminal 2. Yang pertama kita pilih selektor di 20 volt, di 20 volt. Kemudian yang probe positif di terminal 2, yang negatif di masa atau di bodi. Nah, untuk penunjukan tegangannya adalah sekitar 12,54 volt. Ketika ada tegangan 12,5 volt berarti menunjukkan bahwa tidak ada wiringnya yang mengalami kerusakan. Kemudian kita pasang kembali konektor ke sensornya. Untuk melakukan pemeriksaan pada karkol kanister, yang pertama kita harus tahu dulu untuk lubangnya. Lubang yang ditunjukkan adalah lubang yang ke fuel tank atau ke tangki bahan bakar. Kemudian yang ini adalah untuk yang ke VSV atau purse valve. Kemudian yang ketiga ini adalah yang ke hubungan dengan udara
misalkan kita tunjukin ini saluran A, ini saluran B, ini saluran C. Yang pertama kita lakukan terlebih dahulu sebelum pemeriksaan, yaitu kita lihat apakah saluran A, B, C ini mengalami kerusakan seperti retak atau patah. Nah, kita lakukan secara visual. Nah, kalau terjadi kerusakan maka diganti. Kemudian langkah pemeriksaan yang kedua adalah kita hembuskan udara luar ke dalam. Nah, kemudian kita tutup di saluran C-nya. Dan dikatakan baik kalau misalkan ada udara yang keluar dari saluran B. Nah, coba kita lakukan. Kita tutup di saluran C-nya. Nah, kemudian kita lihat apakah ada udara keluar di saluran B. Nah, kalau ada udara keluar dari saluran B, maka dikatakan pemeriksaan dalam keadaan baik. Kemudian pemeriksaan yang kedua adalah kita hembuskan tetap di saluran A-nya, dan di kedua saluran ini baik B dan C akan keluar udara. Ini ada keluar udara. Nah, berarti masih dalam keadaan baik. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah kita lakukan pemvakuman. Kita hubungkan alat vakumnya di saluran A. Nah, kemudian kita tutup kedua saluran ini. Nah, kemudian kita lakukan vakuman. Lakukan vakum. Ketika kita tekan terus, maka jarum ini tidak bergerak atau tidak terjadi perubahan kevakuman. Nah, jarum ini tetap. Untuk melakukan pembersihan, kita tutup di terminal A. Nah, kita tutup di terminal A, kemudian kita tiupkan udara dari terminal B. Kemudian harus ada udara yang keluar dari terminal C. Jadi nanti ada udara yang berhembus di terminal C. Kita tutup dulu di terminal saluran A-nya. Nah, kemudian kita hembuskan di terminal saluran B-nya. Nah, harus udara akan berhembus di terminal C. Ini adalah cara membersihkannya. Ini cara membersihkannya. Kita tutup di saluran A dan kita hembuskan di saluran B. Nanti ada udara yang berhembus di saluran C-nya. Seperti itu. Kemudian kita cek selang vakum, ya. Selang vakum yang ke VSV atau vacuum sensing valve atau push valve, ya. Kemudian kita cek lagi selang vakum yang ke intake manifold. Intake manifold apakah terjadi keretakan atau bocor atau tidak. Kemudian kita periksa push valve atau VSV-nya. Kita lakukan melalui pemeriksaan menggunakan scan tool. Nah, untuk video sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara menggunakan scan tool. Kita arahkan ke data stream. Nah, kita cari evap push flow-nya. Oke. Pada saat kunci kontak on, maka value-nya akan bernilai 0%. Tapi untuk yang normal ketika putaran idle, maka value-nya akan sekitar 0 sampai dengan 4%. Kita hidupkan mesin. Untuk putaran idle itu yang sesuai dengan spesifikasinya adalah value-nya 0 sampai dengan 4%.
Kita lanjut dengan pemeriksaan aquascent. Kita akan melakukan actuation test di VSP atau vacuum system valve. Itu kita akan aktifkan. Jadi VSP nya akan bekerja pada saat beban atau putaran tinggi. Tetapi kita akan melakukan aktivasi VSP, mengaktifkan VSP secara langsung menggunakan scan tool. Yaitu ketika kita lepas saluran saluran selang atau selang yang menuju ke korkol kanister, kita lepas, dan di sini ada hisapan, di VSP nya ada hisapan, maka VSP ini bisa berarti disimpulkan masih baik. Nah, coba kita lakukan pilih actuation test di VSP all, kita pilih VSP all, kemudian oke. Nah, kita nggak usah menggunakan nomor, kita tidak menggunakan data yang lain untuk sebagai tolak ukur yang lain. Berarti ketika kita mau memantau data yang lain, kita pilih monitoring data. Kalau kita tidak perlu untuk memonitoring data yang lain, kita cukup memilih no monitoring data. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik di VSP all. Nah, ketika kita posisikan on, maka di selang yang menuju ke korkol kanister akan ada hisapan. Kita coba buka. Nah, kita periksa, ini belum ada hisapan karena belum kita actuation test belum kita on kan. Nah, coba kita on kan. Nah, di sini ada bunyi hisapan. Nah, ada hisapan berarti VSP masih dalam keadaan baik. Kita off kan lagi. Berhenti. Dan kita pasang kembali selang. Setelah semuanya selesai, kita lanjutkan praktek berikutnya, yaitu dengan mengukur emisi gas buang. Yang pertama kita lakukan adalah kita tekan pedal gas sekitar 2000 rpm. Berapa detik atau 1 menit, supaya campuran dan bahan bakar yang di ruang bakar benar-benar dalam keadaan bersih. Sekitar 2000 rpm. Nah, ketika sudah, untuk langkah selanjutnya kita untuk mengonkan gas analyzer, kita cukup menekan tombol powernya, maka gas analyzer akan hidup. Tunggu beberapa menit, ya, sekitar 2 menit, sampai monitor ini muncul tampilan seperti ini. Langkah pertama adalah kita tekan dulu tombol 0 untuk mengkalibrasi. Sampai angka ini akan berubah menjadi tampilan seperti tadi, gas 0, ya. Ada tampilan kata gas 0, baru bisa digunakan. Nah, seperti ini, maksudnya seperti ini. Nah, kemudian kita setelah seperti ini, sebelum kita melakukan pengukuran, kita masukkan stick, ya, sticknya ke knalpot. Ya. Masukkan ke stick knalpot sampai mentok. Nah, seperti ini. Nah, seperti mentok. Kemudian yang pertama adalah kita klik enter. Nah, seperti ini nanti akan memunculkan nilai CO, HC, CO2, O2,
lambda dan AFR. Lambda ini adalah perbandingan campuran udara yang masuk ya sebenarnya dibagi dengan campuran udara masuk secara teoretis atau 15:1. Nah, kita sudah lihat nilainya. Nanti kita cocokkan dengan spesifikasinya. Ini mobil masih Euro 2, jadi kita cocokkan dengan spesifikasinya. Nah, kemudian setelah nilai ini tidak terlalu banyak berubah, maka kita bisa menguncinya dengan menekan tombol hold. Nah, menekan tombol hold. Kemudian untuk ketika kita menekan tombol hold yang kedua, maka kita bisa menuliskan plat nomor kendaraan. Jadi untuk mengidentifikasi kendaraan yang sudah atau sudah dilakukan pengujian. Nah, kita untuk tombol 0 untuk memindahkan, kemudian untuk pushnya itu untuk mengganti angka. Misalkan untuk plat kendaraan itu 1647, klik 1, dan untuk memindahkan di 0, nah, kita naikkan 1, 2, 3, 4, nah, kemudian pindah lagi 6, kemudian pindahkan. Nah, kemudian untuk tekan hold yang ketiga itu untuk ngeprint. Nah, seperti itu. Setelah alat digunakan, tekan tombol X, escape, kemudian kita lakukan 0. Sehingga ketika kita menekan 0 berarti alat gas analyzer ini siap digunakan kembali. Kemudian setelah mengukur, ambil kembali sticknya dan kita tempatkan jangan di lantai, karena ini barangkali alat ini hidup ya, sedang bekerja, maka stick ini bisa menghisap debu atau kotoran sehingga bisa menyebabkan saringan tersumbat. Nah, diletakkan kembali kira-kira aman dari debu. Kemudian kita matikan mesin. Matikan mesin.